warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak yang cantik-cantik? Baik. Yang ganteng-ganteng? Baik. Ya, bagus. Kenapa bapak sapa seperti itu? Karena Allah itu suka yang cantik kan? Suka yang ganteng-ganteng, yang rapi-rapi. Allah suka. Allah suka. Makanya bapak sapa seperti itu. Nah, perlu kalian ketahui bahwa cantik saja tidak cukup. Kenapa? Kita juga mesti pintar. Jadi kalau seandainya cantik saja, kalau bodoh nanti bilang lupa lagi, ya. Tapi bodoh. Jadi selain cantik kita harus pintar. Selain ganteng juga harus pintar. Jadi pagi mandi, ya, supaya kan ganteng. Juga belajar supaya pintar. Nah, cantik, pintar itu juga belum sempurna. Kalau akhlaknya buruk, jadinya laga, ya kan biasanya ada kita dengar seperti itu di rumah kan. Jadinya pasti laga, jawab tapi akai lagi. Tuh kan, itu nggak boleh kita ucapkan ucapan yang buruk. Kalau berupa cantik, pintar, akhlak tidak bagus, juga tidak ada guna. Tidak ada guna. Nah, tema kita pada hari ini apa? Tuh, apa sebenarnya tema kita? Al-Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna. Jadi mengikuti sifat Allah itu supaya perilaku kita juga baik. Allah itu punya sifat maha. Semua sifat Allah itu baik semua. Jadi dengan mengikutinya nanti juga akhlak kita akan menjadi baik. Itu adalah tema kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama apa? Coba baca. Mengaitkan sifat Allah dengan perilaku manusia. Misalnya Allah Maha Melihat. Kalau Allah Maha Melihat, bagaimana perilaku kita sekarang? Kalian dapat bayangkan bagaimana? Kalau ayah kita melihat kita, misalnya di sini ada CCTV, situ CCTV. Kalau kalian misalnya belajarnya agak benar, itu di HP ayah kalian ada semua, misalnya dia lihat apa kerjaan. Bagaimana rasanya? Berani belajar gak main-main? Enggak kan? Jika Allah melihat, Maha melihat, Allah lihat semuanya. Allah lihat semuanya, baik yang tampak maupun tak tampak. Berani macam-macam. Kalau kita iman seperti itu. Nah, itu contoh tujuan. Yang kedua apa lagi? Menjelaskan pentingnya meneladani sifat Al-Alim, As-Sami, Al-Khabir dan Al-Basir. Itu yang kedua. Yang ketiga apa lagi? Membuat poster yang menggambarkan sifat-sifat Allah yang kemarin. Nah, ada bawa-bahan. Mana? Ya, bagus. Apa lagi bahannya selain kertas? Ya. Apa lagi? Pensil gambar. Apa lagi? Itu bahan yang harus kalian siapkan untuk menunjang proyek kita pada hari ini. Nah, ya sebelum kita masuk ke pelajaran, Bapak mau tanya. Kira-kira ada berapa sifat Allah yang sudah kalian tahu? Semuanya tahu? Fitri ada berapa yang kamu tahu?
dari 99 itu. Nah, sebutkan. Al-Alim, apa lagi? Al-Khabir, apa lagi? Al-Basir, apa lagi? As-Sami. Ya, bagus. Rifki, ada berapa sifat Allah yang kamu tahu? 99. Ada berapa yang kamu tahu dari 99 itu? Ada Al-Alim, apa lagi? Al-Khabir, As-Sami. Rifki ada makan dari pagi? Maka pagi-pagi harus makan supaya semangat. Nah, itu. Kira-kira Al-Alim itu apa? Salah. Maha mengetahui. Allah itu maha tahu dengan segala atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang Tidak tampak. Nah, ini sebelum kita masuk ke pelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan. Berikutnya didapatkan absen Maisarah, Anissa, Zahira, Jalalurumi, Ilham Mahdi, Farmiza, Rizki, Nursina, Mawati. Nah, mana dia? Hah? Oh, nggak ada kabar ya? Zahra Sifa, Fitri, Zulkira, hadir. Jadul Rizki, Faiza, Sifa Syahira, Ardi, Andi, siapa di siswa baru ya? Iya. Siapa namanya? Siapa namanya? Yang belum pernah? Dua baru ya. Lupa. Nah, jadi kita minggu yang lalu, apa tugas kita hari ini? Membuat Poster. Nah, ini ya silakan kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk ini. Nah, di kelompok 1 ini akan membahas dan akan menuliskan dalam posternya apa itu? Yang kelompok 1 coba baca. Ya, tugas kelompok 1 sifat al-alim. Jadi itu pengertian al-alim nanti dituangkan dalam posternya. Kemudian juga sifat-sifatnya juga dituangkan di dalam posternya. Nah, coba lihat kelompok 2 juga. Apa tugasnya? Coba baca. Nah, kelompok 2 apa tugasnya? Ya, al-khabir. Nah, jadi pengertian al-khabir nanti ditulis juga di dalam tugas itu. Kemudian nanti sifat-sifatnya juga digambarkan di dalam tugas itu. Kemudian berikutnya kelompok 3 apa tugasnya? Coba lihat. Yang membahas tentang as-sami. Nah, dan seterusnya kelompok 4 juga demikian.
Jadi sebelum kalian belajar menulis itu, yang kemarin kan ini kelompok yang suka betul. Ini kelompok yang suka membaca. Nanti lihat di buku contohnya ya. Kita membaca poster. Ini kelompok kemarin yang suka nanti bisa lihat di sini contoh dari tugas. Nah, dari sekarang ya silakan yang nonton, yang baca buku silakan baca buku. Bapak sudah lanjut. Ya, silakan. Cowoknya kasih pikiran. Nah, di sini kan lebih enak kalau membahas pelajaran. Ya, sekarang kamu jelaskan ke mama apa aja yang kamu pelajari di kelas. Karena dengan mengulang kan hafalanmu tidak cepat hilang. Ya, Ma. Tadi pelajaran agama Islam sudah masuk di bab 2, Ma. Kalau Pak Jo, sudah siap tugasnya? Kelompok 1 mana tugasnya? Dah. Oh, bagus. Kelompok 2 mana tugasnya? Ya, bagus. Tentang hal ini ya. Kelompok 3 ya tentang alfabet. Apa itu alfabet? Maha memberitahu atau maha berisi. Kelompok 4 tentang apa ya? Apa itu al-basir? Nah, karena tugas sudah kalian selesaikan, tugas kalian sudah bagus. Nah, kita akan tanya, apa kalian mampu dengan menjawab sifat-sifat Allah yang terkait dengan perilaku kita sehari-hari. Nah, kelompok 1. Kelompok 1. Ya. Yang Sarah. Apa itu alari? Apa itu as-sami? Ya, serta memberi perhatian pada setiap perubahan atau tujuan alam. Jadi as-sami itu apa? Maha mendengar. Apa arti sami? Maha mendengar atas segala sesuatu. Jika Allah mendengar, kalian berani kan jangan ngomong bicarakan yang kotor. Jangan suka nah Allah mendengar. Nah, jangan gosip. Apa sih? Jadi Allah Maha mendengar, maka ucapkan saja yang baiklah. Coba berikan salah satu contoh sifat yang bisa yang terkait dengan asal masyarakat. Ya, mendengarkan orang lain.
Anissa. Anissa saya Zahira. Yang menghargai pendapat orang lain. Kalau pendapat orang lain kita tidak hargai bagaimana? Ya kan, Ma? Jadi lagi pula kalau kita tidak menghargai orang, lihat juga. Yang awal deh. Kalian apa? Nomor 2. Kami. Alam. Ya. Alim itu apa? Bilang partidah dari mana udah belajar kan? Nah, biasanya kalau belajar itu lancar, harus lihat. Ya. Bapak kan sudah bilang minggu kemarin kita mesti belajar. Supaya apa? Ketika guru menyampaikan kita paham. Kita paham apa maksud tuh? Jadi asalnya tadi al-alim tadi apa? Maha mengetahui. Allah Maha tahu atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tak tampak. Jadi baru rencana aja. Apalagi yang sudah jelas-jelas kita lakukan. Ya. Kemudian ilham tadi, berikan contoh sifat. Contoh sifat apa? Lemah ya. Berikan apa namanya? Tadi yang menuntut dan berkarya dari diri dengan mengetahui. Kemudian Rifki. Kemudian Mawardi. Berikan contoh satu. Nah, nggak tahu. Nggak tahu. Siapa lagi yang belum? Tursina. Kita belajarkan dari malam ya. Besok kalau sebelum masuk, kita sudah bilang. Buku ada sama sekali. Kita bilang. Kelompok 3. Kalian tentang apa kemarin yang ditulis di poster? Al-Khabir itu apa? Materi. Bagus. Sifat. Seharusnya sifat. Pasti ada belajar tadi malam. Belajar kan? Fitri ada belajar? Ada belajar masih seperti minggu kemarin juga nggak belajar? Masih laku. Perbanyak terus alasan. Ya. Jadi kira-kira sifat yang contoh kalau sifat al-khabir apa itu? Apa contoh satu? Menyelesaikan pekerjaan dengan teliti dan penuh perhatian. Jadi menyelesaikan apa tadi? Pekerjaan dengan teliti. Allah itu teliti. Sangat detil. Di dalam diri kita ini pun, kalian pernah lihat ini itu? Hidung saya apa? Hidung si kira apa? Tahu kalian bagaimana sistem yang ada di dalam ini? Sistem kerja di dalam hidung ini detil. Ini kalau hidup persis seperti sistem kerja di dalam AC. Hidungnya apa fungsinya? Bernapas. Apa lagi? Mencium bau. Jadi nafas itu sebenarnya nafas itu
selain lewat hidung juga bisa lewat mulut. Nah, setiap udara yang masuk ke dalam, nah di sini diatur supaya nanti bisa diterima di dalam badan kita. Jadi kalau udara itu panas, distabilkan menjadi lebih dingin. Kalau dingin, distabilkan agak lebih. Nah, jadi seperti itu. Setelah itu juga, setelah nafas masuk ke kerongkongan, ke hidung ini, lewat mana lagi? Kerongkong. Nah, kalau ada benda asing saja yang masuk, langsung bersih. Kalau nggak percaya coba masukkan benda asing, pasti bersih. Kenapa? Karena badan kita tidak butuh. Maka langsung dibuang. Itu dibuatkan Allah untuk kita. Begitu detailnya. Dan setelah itu juga masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan ini ada namanya glopak. Itu lapisan paling atas lendir. Lapisan di bawah seperti rambut. Itu bergerak sejajar. Kalau ada benda asing yang nggak diperlukan oleh tubuh, itu menempel di sini. Karena ada lendir. Dan dia bergerak membuang keluar. Nah, begitu detailnya Allah terhadap sesuatu. Jadi Allah itu maha teliti. Maha teliti tadi apa? Sifat al-fahmi. Bagus. Nah, ini kelompok terakhir. Sifat. Apa itu al-basir? Maha melihat. Allah itu maha melihat. Tidak. Berikan contoh satu terkait dengan sifat Allah al-basir. Siapa namanya? Si Faiza. Coba berikan contoh satu sifat al-basir terkait dengan apa namanya? Sifat kita yang terkait dengan sifat al-basir. Silakan. Ya. Menjaga pada depan. Jangan lihat yang buruk. Supaya apa? Supaya kepala kita ini tidak kotor. Sebenarnya kepala kita ini sama seperti komputer. Kalau komputer itu ada hadis, tempat penyimpanan data. Jadi data itu disimpan di dalam komputer dia. Ini juga perangkat masukannya. Ini kamera. Apa yang dia lihat? Dia lihat yang baik, yang buruk, semua direkam. Di mana disimpan? Di dalam. Ketika kita memerlukannya, tinggal klik saja. Tidak. Kamu kemarin kemana? Pejamkan matamu. Kita pilih yang kemarin. Bisa dapat ya? Makanya jangan lihat yang buruk-buruk. Kalau kita melihat yang buruk-buruk, itu akan terekam di sini. Dan ketika kita sedang terdiam dan lain sebagainya, muncul itu. Ya kan? Jadi oleh karena itu, kalau Maha melihat segala sesuatu, setidaknya kita juga melihat yang buruk. Gunakan mata itu pada yang baik, Pak. Nah, barangkali itu saja pembelajaran kita pada. Nah, untuk itu kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita itu?
pelajaran kita pada hari ini? Yang pertama apa? Pentingnya Sifat Allah. pentingnya meneladani sifat Al-Alim, Dan Al-Alim, Al-Basir, dan Al-Basir. Al-Sami dan Al-Basir. Yang kedua, ya kita bisa menyelesaikan proyek. Apa isi proyeknya? Poster tentang sifat-sifat Allah. Itu terkait dengan perilaku kita. Terkait dengan perilaku kita. Nah, itu kesimpulan kita pada hari ini. Kira-kira sebelum kita tutup, ada pertanyaan dari kalian? Ya. Ada pertanyaan? Nah, Fitri ada pertanyaan? Enggak. Tadi saya nggak bisa apa. Tidak ada pertanyaan? Ya, silakan. Apa namanya? Ada? Nggak boleh. Meskipun baru, nggak boleh seperti itu. Kalau kamu baru, bagaimana? Ada pilihan dan pilih. Udah. Ah, Sipa, ada pertanyaan? Enggak lah. Nah, berarti sudah jelas semua? Kalau sudah jelas, maka kita akhiri saja dengan membaca doa kifaratul majlis. Ya, silakan mulai.